Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, dalam pertemuan dialog ISS di Bahrain, bahwasannya media Israel menyebutkan percakapan antara wakil presiden dengan Menhan Prabowo disebutkan akan membuka hubungan diplomatik negara muslim berikutnya setelah mana Bren? Arab Saudi kalau tidak salah. Jadi negara muslim Indonesia ini diklaim nanti akan membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel. Itu menurut Bloomberg. Jadi seperti itu. Nanti ada yang panas dingin gimana Min? Ya nggak tahu, urusan panas dingin urus belakang. Kalau demo berjilid-jilid gimana Min? Ya nggak tahu Mimin. Nah, oke, begini. Negeri Yahudi Israel selama ini gebet ingin punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun Indonesia yang merupakan salah satu negara muslim penentang Zionis Israel sendiri sampai saat ini ogah punya hubungan diplomatik dengan Israel dan tak mau mengakui kemerdekaan Israel. Berarti Indonesia akan mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan memberikan negara Palestina kemerdekaan penuh. Jadi seperti itu. Satu syarat itu dipenuhi, maka Jakarta akan langsung menjalin pertemuan atau pertemanan atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Rayuan Israel kepada Indonesia rupanya nyata adanya. Bahkan Amerika Serikat, sang sekutu negeri Yahudi, sampai rela merogoh kocek demi memikat Indonesia, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini, Bren? Silakan baku hantam di kolom komentar. Nah, seperti dikutip dari Bloomberg ya, media Bloomberg, media yang bukan abal-abal lah seperti itu. Indonesia disebut bisa membuka miliaran dolar pembiayaan tambahan dari Amerika jika bersedia bergabung dengan kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat untuk bergabung dengan negara-negara Muslim lainnya guna bekerja sama dengan Israel, menurut seorang pejabat Amerika Serikat. Bagaimana? Kalian ditawari nih, Indonesia ditawari miliaran dolar Amerika Serikat. Asalkan mau menjadi ataupun membuka hubungan diplomatik atau menjadi temannya Israel. Bayangkan, Amerika rela membiayai Indonesia miliaran dolar, Bro. Tapi negara ini nggak boleh lah dibeli dengan uang seperti itu. Kalau menurut pandangan Mimin. Oke, dilanjut. Menurut Bloomberg, the US International Development Finance Corporation (DFC), sebuah badan pemerintah Amerika yang berinvestasi di luar negeri, dapat melipat gandakan portfolio 1 miliar atau sekitar 14 triliun saat ini jika Indonesia bersedia mengembangkan hubungan dengan Israel, kata Executive Officer DFC Adam Bohler dalam sebuah wawancara hari Senin tanggal 21 kemarin di Hotel King David Yerusalem. Nah, bisa kalian bayangkan, dikasih 14 triliun, Bro. Itu masih dalam gimana? Masih tahap ya bersedia seperti itu loh. Bersedia itu uang sudah menanti 14 triliun untuk dikembangkan di Indonesia. Pokoknya ini ngeri-ngeri sedap. Nanti ada yang kebakaran jenggot, ada yang panas dingin, nggak ngerti lah. Sebuah pemandangan langka terlihat di ajang forum dialog International Institute for Strategic Studies IISS Manama Dialog tahun 2021 Bahrain, Sabtu tanggal 20 November tahun 2021 waktu tempat menggegerkan media Israel. Jadi kok media Israel ini gini kok, Indonesia ini biasanya nggak pernah ada waktu, ada momen lah, ada niatan untuk bertemu pejabatnya, tapi ini membuat geger. Kok bisa Pak Prabowo bertemu dengan pejabat kita seperti itu, maksudnya orang Israel. Konferensi keamanan Manama selama 3 hari diadakan setiap tahun untuk membahas tantangan keamanan yang mendesak di Timur Tengah dengan lebih dari 300 pejabat senior pemerintah yang berpartisipasi dari 40 negara. Dikutip dari Times of Israel, dalam pertemuan yang jarang terjadi dan sangat langka terjadi dengan lebih dari 300 pejabat senior pemerintah yang berpartisipasi lebih dari 40 negara. Dikutip dari Times of Israel, dalam pertemuan yang terjadi, utusan Israel untuk Bahrain terlihat berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Interaksi publik di sela-sela konferensi keamanan di Manama unik untuk dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Penasihat Keamanan Nasional Israel bertemu dengan mitra Bahrain. Meski demikian, tidak disebutkan topik atau hal apa yang dibicarakan antara kedua pejabat tinggi antara Indonesia maupun Israel. Pertemuan antara kuasa usaha Israel, Itai Takner, dan Menhan Prabowo Subianto terjadi di sela-sela konferensi tahunan Manama Dialog Bahrain. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada The Times of Israel awal tahun ini, bahkan Amerika Serikat telah menempatkan Indonesia dan Mauritania sebagai negara muslim berikutnya untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Presiden Indonesia mencoba untuk meredam spekulasi pada saat ini, mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas bahwa negaranya tidak akan menormalkan hubungan dengan Israel sampai sebuah negara Palestina didirikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi dengan tegas, menyebutkan bahwa mereda spekulasi pada saat ini, mengatakan kepada Presiden Palestina Bapak Mahmud Abbas bahwa Indonesia ini dengan keras menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi ya media luar negeri ini mungkin ya punya landasan sendirilah, brand. Sesuai dengan The Times of Israel ini, medianya menyebutkan seperti itu, bahwasanya Amerika Serikat rela mengeluarkan miliaran dolar beserta juga bercita-cita menormalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel, seperti itu. Secara terpisah, usut punya usut, pada dialog Manama pada hari Sabtu kemarin, Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata bertemu dengan mitranya dari Bahrain, juga Menteri Luar Negeri negara Teluk serta putra mahkota Salman bin Hamad Al Khalifa menurut situs berita Walla Brand. Jadi seperti itulah yang media Israel geger gembar-gembor. Disebutkan juga di Bloomberg bahwasannya Amerika Serikat siap mengeluarkan miliaran dolar Amerika Serikat jika Indonesia mau bekerja sama dengan Israel atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi ya itu tadi, brand, suatu kebijakan itu nggak boleh dinilai dengan uang kalau menurut pandangan minim. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar media Israel kembali geger percakapan langka wakil negerinya dengan Menteri Pertahanan Indonesia menjadi sorotan. Bahwasannya disebutkan media Israel ya, brand, negara muslim berikutnya Indonesia ini, negara muslim berikutnya yang bakal menjalin hubungan diplomatik dengan negaranya. Maksudnya seperti itu. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-cerot bajrot di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.